Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa, kita akan bahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 15 Mei 2025. Sebelum itu, kita akan membahas beberapa emiten-emiten yang di-request oleh Sobat Trader untuk dibahas. Yang pertama adalah TINS, Timah TBK. TINS pada perdagangan hari ini belum ada penguatan dan belum ada penurunan secara terminologi normal distribusi oleh TPBPAK yang akumulasi CCYUNI. Secara teknikal tampak saatnya untuk buy and weakness. Namun jika kita lihat secara foreign flow, asing terus jualan di Timah TBK. Pada perdagangan hari ini bahkan asing jualan cukup besar 21 miliar di TINS. Untuk saat ini, jika Sobat Trader mau spekulasi buy TINS, pastikan TINS tetap bertahan di atas support psikologis 1100. Jika pada perdagangan 15 Mei ini open low, bisa spekulasi buy. Namun jika tidak, maka bisa tunggu sampai sekiranya TINS ini open low. Sebenarnya ini menarik untuk masuk trading plan. Kita coba masukkan trading plan dengan support di 1080. TINS. Support di 1080 hampir mirip dengan GCTL. Resisten di 1200, target take profit di 1195. Kemudian ada sebagian request Fore. Fore ini sudah masuk trading plan, kemudian sudah hit. Lalu pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi yang cukup bagus. XA, YP, XL. Jika kita lihat sebenarnya cukup bagus ini sekilas. Namun kita perlu lihat gross-nya. XA yang tampak cukup bagus akumulasi di Forecopi Indonesia. Ada penguatan koreksi dengan volume kecil. Secara teknikal ini menarik untuk buy and weakness untuk Fore selama bertahan di atas 350. Ya, support 350. Jika bertahan di atas 350 maka masih bisa di hold. Jika turun dari itu bisa batasi resiko, amankan modal. Fore coba kita masukkan trading plan. Support di 350, target take profit di 376, resisten di 380. 376. Ini sudah hit. Kita buatkan trading plan ulang di 376 target take profit. Kemudian ada sebagian yang bertanya terkait BATR. BATR pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi yang cukup signifikan kecuali oleh BEKI CPKK yang distribusi XL XCPD. Kita perlu lihat gross dari BEKI. Gross dari BEKI cukup bagus tampaknya. Ini menguat koreksi cukup bagus sebenarnya jika kita lihat dari tanggal 7 Mei. 7 Mei netral. Tanggal 9 Mei kita perlu lihat siapa yang masuk tanggal 9. Tanggal 9 BEKI distribusi, hari ini BEKI masuk. Buyback. BEKI masuk, jualan. BEKI buat harga naik, dia jualan di atas, ini buyback, maka kita masukkan trading plan menarik untuk BATR dengan support di 64. BATR support di 64, resisten di 75, target take profit di 74.
Terima kasih beberapa sobat trader yang bertanya terkait emiten-emiten ini. Ternyata ada emiten-emiten yang cukup menarik juga dari pertanyaan sobat trader. Maka silahkan tulis di kolom komentar bagi emiten-emiten yang ingin dibahas oleh Joy Trader. Meskipun terkadang tidak langsung dibahas, semoga ketika dibahas langsung pas menarik. Ada juga yang bertanya terkait kopi. Kopi pada bulan hari ini netral pandemologinya. Secara teknikal susah ditebak untuk emiten ini. Volume pada 14 April sangat besar, setelah itu sepi, kering. Untuk yang punya kopi selama bertahan di atas 920 masih bisa di hold. Jika turun dari 920 bisa batasi resiko amankan modal. Kalau mau buy and weakness ya di dekat-dekat 920-an. Sehingga cut loss-nya tidak begitu jauh. Itulah beberapa emiten-emiten request. Mari kita bahas emiten-emiten yang diakumulasi pada perdagangan hari ini dan potensialnya. Ada PZZA. PZZA pada perdagangan hari ini tampak ada akumulasi tanggal 14. Tanggal 14 diakumulasi oleh YPOD. GR cukup bagus akumulasinya. Jika kita lihat sekilas memang cukup bagus, namun karena emiten ini juga tidak begitu liquid, sehingga belum tentu langsung jalan. Meskipun begitu, kondisi saat ini selama bertahan di atas 150 akan menjadi menarik untuk PZZA. 150. (150, 146) support dari PZZA. Masuk trading plan untuk PZZA. Support terdekat kita buat 150. Resisten di 165. Target take profit juga di 165. (165). Lalu emiten lain yang diakumulasi pada perdagangan hari ini FWCT, ERTX, KARWE, DWGL. Dwi Guna Laksana, DWGL. Pada perdagangan hari ini pandemologinya diakumulasi oleh CCYP. Sempat menguat sampai ke 268, closing di 256. Menguat koreksi, sudah mulai tertahan koreksinya. Menarik untuk masuk trading plan selama bertahan di atas support 238. DWGL 238. Resisten di 270, target TP2 di 270. Dekat sekali dengan high pada perdagangan hari ini yang ada di 268. Kemudian ada FWCT. FWCT pada perdagangan hari ini akumulasi XLXC. Secara metodologi kita cukup bagus, namun belum dulu. RTX pandemologi PDXC menguat koreksi, menguat, potensial menguat lanjutan cukup besar untuk Eratex Jaya menuju ke resisten di 100. Support 90
untuk ERTX. Mari kita masukkan trading plan untuk ERTX. Support 90, resisten di 100. Target take profit di 98. 98. Semoga bisa segera langsung jalan. Next, ada emiten yang cukup menarik kah di sini. Kita lihat Campina es krim diakumulasi XLDHCC pada bulan ini. Asing ada masuk 300 juta. Menarik untuk support di 185, tambah ada rejection, potensial menuju ke 200 kembali untuk support 185, 185, resisten di 200, target take profit justru di 204. Target take profit di 204 di sekitar sini. Kalau ada koreksi bisa behind weakness selama mau bertahan di atas 115, tampaknya masih menarik untuk jangka menengah. Kemudian emiten lain yang cukup aktif pada perdagangan hari ini diakumulasi ada Boat, Koka Imas, Boat Marine, Newport Marine. Ini masuk tadi di sini, kemudian menguat di sini. Pada hari ini akumulasi XLYUBG cukup bagus akumulasinya. Tampak tertahan di support 110 sesuai yang kita gambar. Namun kita buatkan support agak di bawah di 108. Masuk trading plan ulang untuk buat 108 support, resisten di 120. Kita tandai dengan target take profit di 118. Ini sudah ITP, kita buatkan trading plan ulang dengan target profit 118 di sekitar sini. Semoga langsung bisa jalan. Kemudian Koka sepertinya akan cenderung sideways di bawah ya. Ini masuk trading plan, ini ITP. Ini pas bertahan di support 80, dekat 80. Potensial kembali menguat tampaknya untuk Koka, setidaknya ke 85 ya. Menarik untuk masuk trading plan dengan support di 75. Kita lihat tanda homologi cross XLCCTP. Koka support 75. Resisten 85, target TP juga di 85. 85 target dari Koka. Semoga bisa langsung jalan. Kita hapus dulu. Kemudian kita lihat yang lain. Apakah ada yang menarik? Bufin hari ini menguat cukup tinggi. Kita lihat film. Setelah berhasil di TP, ini ada akumulasi CCAK pada perdagangan hari ini. Menarik untuk buy and weakness MD Entertainment film. Jika ada koreksi ke 2600-an ini menarik. Kita tunggu lebih bawah lagi sebetulnya. Tapi apakah dibeli sekarang menarik atau tidak? Ya sesuai dengan keyakinan. Kalau bertahan di atas 2700, potensial masih akan lanjut menguat. Namun jika ada koreksi ya 2500 ini area yang menarik untuk film.
Selanjutnya ada Toba. Toba potensial berikut MA 200 cukup besar. CCBK akumulasi bagus sekali. Masuk trading plan support 390. Toba. $390, resisten 430, target take profit di 424 TP2-nya. Nah, pas berarti breakout MA 200, semoga bisa breakout MA 200. Jika berhasil breakout MA 200 bisa di hold potensial kembali uptrend jangka menengah untuk Toba. DKHH yang baru IPO ada akumulasi. Mana nih arahnya nih? Pada penarikan ini main 14%. Namun yang nampung MG. Oh tidak, MG juga jualan. MGCP. Kita perlu lihat time frame 1 menitnya. ARB. Ya, ARB. JKHH. Kalau masih spekulasi buy silahkan, karena tampaknya ini masih ada akumulasi oleh MG. Jika turun satu kali lagi, ada turun bandingan kencang, bisa spekulasi buy. Harusnya ada pantulan, karena ini belum ada pantulan, maka harusnya akan ada pantulan untuk DKHH. Kemudian next, banyak sekali yang emitennya akumulasi pada perdagangan hari ini, karena banyak sekali yang emitennya juga menguat pada perdagangan hari ini. DKFT, MTEL, SMGR, Isativa. DKFT masih lanjut menguat. High risk. INKP secara terminologi menarik. INKP ada akumulasi. Ini jika ada koreksi ke 5.500-an ke bawah, bisa spekulasi bahan weakness. Jangka menengah juga cukup uptrend untuk INKP. Satu lagi kita cari dulu, cari yang menarik. Laba, terakhir laba. Akumulasi laba, SKGR. SK terus akumulasi. Sudah tanpa ada rejection. Ini sebelumnya apakah sudah masuk trading plan? Laba masuk trading plan tanggal 30 di sini. Masih bertahan di atas support 151. Ya. Masih bisa di hold bagi yang punya. Semoga sudah floating profit. Potensial masih akan lanjut menguat 160. Jika breakout 160, potensial 165, 170. Cukup bagus untuk Green Power Group. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif diakumulasi pada perdagangan hari ini dan potensial menarik untuk perdagangan esok. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.